Keyboard. Pengertian keyboard. Keyboard adalah sebuah hardware atau perangkat keras pada komputer yang berbentuk seperti papan yang mempunyai berbagai macam tombol, yang mana tombol tersebut mempunyai fungsi untuk menginput data berupa huruf, angka, dan simbol. Jenis-jenis keyboard pada komputer yaitu ada keyboard QWERTY, keyboard Dvorak, keyboard alfabetik, keyboard Glockenberg, dan numeric. Fungsi dari keyboard yaitu untuk menginput data berupa angka, huruf, dan simbol sesuai keinginan penggunanya. Power supply. Power supply atau catu daya adalah komponen yang memasok daya ke satu atau bahkan lebih beban listrik. Jadi, power supply ini dirancang untuk mengubah beberapa bentuk energi yang berbeda seperti matahari, energi mekanik, kimia, hingga listrik. Pada perangkat komputer dan elektronik lainnya, power supply merupakan komponen penting. Apabila tidak ada power supply, perangkat yang digunakan tidak bisa berfungsi dengan semestinya. Jenis-jenis power supply yaitu yang pertama ada power supply AT, yang kedua power supply BTX, dan yang ketiga power supply ATX. Fungsi dari power supply yang pertama mengubah arus tegangan listrik agar tidak melebihi batas maksimal perangkat. Yang kedua menjadi daya cadangan dalam bentuk baterai. Contoh dari fungsi ini adalah UPS yang dibuat untuk mencegah listrik mati mendadak saat suplai energi terhenti. Yang ketiga mengubah arus tegangan tinggi AC alternating current ke arus tegangan rendah DC direct current. CPU merupakan singkatan dari Central Processing Unit. CPU adalah komponen keras atau perangkat hardware pemroses data utama dalam sebuah komputer. CPU dapat disebut sebagai otak komputer karena CPU mengatur semua aktivitas dan jalannya semua program termasuk aplikasi atau software di dalamnya. Fungsi dari CPU yang pertama fetching, yaitu proses pengambilan atau pemanggilan data. Yang kedua decoding, proses penerjemahan suatu program ke dalam bahasa yang dimengerti oleh CPU. Yang ketiga executing, saat suatu program dijalankan maka CPU akan mengeksekusi program tersebut. Yang keempat storing atau menyimpan data adalah salah satu fungsi lainnya dari CPU. Jenis-jenis CPU yang pertama ada Intel processor, yang kedua ada AMD Advanced Microprocessor, yang ketiga ARM processor, yang keempat Cyrix processor, yang kelima Transmeta processor, yang keenam Apple processor, yang ketujuh IBM processor. Fan atau CPU fan disebut juga dengan kipas pendingin. Fan adalah sebuah komponen yang ada pada komputer. Tugas utama dari fan adalah mendinginkan komponen motherboard yang ada pada komputer, terutama di bagian CPU. Fan ini memiliki sekitar 3 atau 4 baling-baling kipas pada CPU. Kipas pendingin atau fan pun memiliki batas waktu dalam tugasnya. Jika komputer yang digunakan hingga 13-15 dalam sehari, fan tidak akan cukup memberikan ventilasi udara yang memadai. Oleh karena itu, fan harus rutin dan wajib dibersihkan agar kinerjanya kembali bekerja dengan optimal. Ada 2 buah kipas utama yang harus berjalan di sebuah komputer, yaitu yang pertama ada kipas power supply yang fungsinya mendinginkan atau membuang hawa panas yang ada pada power supply. Yang kedua ada kipas prosesor yang fungsinya mendinginkan prosesor dan juga membuang hawa panas yang diserap oleh heat. Jenis-jenis fan pada komputer. Yang pertama ada water cooling, yang kedua ada stock cooling atau heatsink, yang ketiga ada dry ice dan nitrogen cair, yang keempat ada TEC atau thermoelectric cooler, dan yang terakhir ada liquid cooler. Bridge. Apa itu bridge? Bridge connection merupakan perangkat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN local area connection dengan jaringan lokal yang lainnya.
Bridge mempunyai kelebihan, yaitu dapat menghubungkan tipe jaringan komputer yang berbeda seperti Ethernet dengan Fast Ethernet. Fungsi bridge. Fungsi dari bridge ini yaitu untuk menghubungkan dua buah jaringan komputer LAN yang saling terpisah. Melalui bridge ini, tiap user di kedua jaringan komputer LAN tersebut bisa saling berkomunikasi dan bertukar data. Selain fungsi dasar tersebut, bridge juga memiliki fungsi lainnya seperti yang pertama, menghubungkan dua jaringan LAN yang terpisah jarak. Yang kedua, memudahkan mengelola jaringan sendiri. Yang ketiga, mengurangi beban jaringan. Jenis-jenis bridge. Yang pertama yaitu adalah bridge lokal. Yang kedua, bridge remote. Dan yang ketiga, bridge nirkabel. Pengertian hub. Hub atau lebih dikenal dengan istilah network hub adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya. Dalam suatu sistem jaringan, komputer yang terhubung melalui hub ini dapat saling bertukar informasi. Namun tidak hanya sebatas pada komputer saja, segala perangkat yang terhubung dengan komputer dapat dihubungkan dengan hub ini. Hub juga bekerja dengan cara menerima data dari perangkat yang terhubung ke dalam portnya dan mengirimkan ke perangkat lain yang terhubung ke port hub tersebut. Hub juga memiliki fungsi memungkinkan perangkat yang terhubung untuk saling bertukar informasi. Dengan demikian, komputer yang terhubung pada hub ini akan bertukar data. Hub juga memiliki jenis yaitu hub pasif, hub aktif, dan intelligent hub. Switch adalah sebuah perangkat jaringan pada komputer yang menghubungkan perangkat pada sebuah jaringan komputer dengan menggunakan pertukaran paket untuk penerimaan, memproses, dan meneruskan data ke perangkat yang dituju. Berbeda dengan hub, switch hanya mengirim data kepada perangkat yang memang membutuhkannya dan tidak mengirim data yang sama kepada semua perangkat yang berada pada jaringan tersebut. Jenis switch adalah unmanaged switching, managed switching, smart switching, ISDN switching, DSLM switching, switch layer 2, dan switch layer 3. Router adalah perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan atau subjaringan untuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet ke perangkat lain melalui proses routing. Routing sendiri merupakan penerusan paket jaringan satu dengan yang lainnya. Dengan arti lain, router mengelola lalu lintas antar jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju. Alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya. Router juga memungkinkan beberapa perangkat untuk menggunakan koneksi internet yang sama. Fungsi dari router menghubungkan jaringan ke DSL, mentransmisikan informasi, membaca alamat IP, menyaring paket data, menghubungkan jaringan. Adapun juga jenis-jenis router. Yang pertama, router aplikasi, router hardware, router PC, static router, router dinamis, dan yang terakhir, wireless router. Repeater. Repeater secara bahasa merupakan berasal dari bahasa Inggris, repeat yang memiliki arti pengulangan secara terminologi. Repeater yaitu alat untuk mengulang atau meneruskan kembali sinyal ke area sekitar perangkat dengan lebih mudah. Fungsi repeater yaitu untuk menyebarkan jangkauan sinyal-sinyal Wi-Fi yang belum terjangkau oleh sinyal dari server, yang mana tujuan hal itu adalah untuk menangkap sinyal Wi-Fi. Repeater juga mempunyai dua sistem yang sering digunakan. Sistem dalam jaringan dinamakan dengan analog repeater dan digital repeater. Makna dari analog repeater yaitu sistem repeater yang mengirimkan sinyal data berupa data analog. Analog repeater mengonsumsi daya listrik sesuai dengan amplitudo atau besaran yang dikirimkan. Sedangkan untuk digital repeater mengirimkan sinyal data berupa bentuk digital.
Adapun jenis-jenis repeater yaitu telephonic repeater, optical communication repeater, dan terakhir radio repeater. Konektor. Konektor adalah sebuah penghubung antara satu perangkat ke perangkat lainnya yang terdiri dari dua ujung yang disebut konektor plat atau male dan konektor soket atau female. Konektor plat atau ujung jantan memiliki satu atau lebih filter buka. Filter tersebut berfungsi untuk menjaga fleksibilitas dan resistansi rendah. Sedangkan konektor female atau ujung betina berupa sebuah lubang sebagai tempat konektor jantan. Konektor juga berfungsi sebagai titik pertemuan kabel dan instrumen untuk menjaga kestabilan informasi sinyal dan untuk memenuhi kapasitas dan ketahanan keluaran dari setiap perangkat. Maka supaya transmisi data berjalan dengan baik, penting untuk memperhatikan ketepatan koneksi dan jenis konektor. Konektor juga memiliki jenis yaitu konektor RG, konektor SC, konektor BNC, konektor FC, konektor ST, biconic, dan lain-lain. Modem atau modulator demodulator adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer, laptop, handphone, maupun perangkat lainnya ke internet. Modem bekerja dengan cara mengubah data digital yang ada di perangkat komputer menjadi sinyal analog. Kemudian sinyal tersebut akan dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi. Ketika sinyal analog dikirimkan kembali ke perangkat komputer, sinyal tersebut akan diubah ke dalam data digital agar perangkat komputer dapat membacanya. Dengan begitu, perangkat akan terhubung ke internet. Modem berfungsi untuk mengubah sinyal analog ke sinyal digital, sehingga kita bisa tersambung ke jaringan internet. Selain itu, modem juga berguna untuk melakukan pemeriksaan paket data dan berkomunikasi. Modem juga memiliki beberapa jenis, yaitu modem kabel, modem dial-up, modem DSL, modem GSM, modem CDMA. Kabel jaringan adalah salah satu media transmisi yang digunakan pada jaringan komputer agar setiap komputer atau perangkat yang tergabung di dalamnya bisa saling berkomunikasi. Fungsi utama dari kabel jaringan adalah menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Dalam hal ini biasanya sebagai penghubung server dan pengguna atau klien. Kabel jaringan memiliki beberapa jenis, yaitu kabel koaksial, kabel twisted pair, kabel fiber optik. Tang crimping atau crimping tool merupakan salah satu jenis alat pemotong khusus untuk kabel. Tang crimping berfungsi untuk memotong, mengupas, dan menjepit kabel berjenis UTP dan STP, serta sekaligus dapat menghubungkan kabel ke konektor untuk jenis RJ11 dan RJ45. Tang crimping memiliki dua jenis, yaitu tang crimping 2-in-1 dan tang crimping 3-in-1. LAN tester adalah alat untuk mengecek koneksi sambungan kabel LAN RJ45 dan RJ11. Dilengkapi dengan lampu indikator, tombol pengatur kecepatan pengecekan, serta baterai dan kantong kecil. Dari namanya saja sudah jelas bahwa LAN tester adalah alat untuk mengecek sambungan rangkaian kabel LAN RJ45 dan RJ11. Fungsi LAN tester: 1. Melakukan pengecekan kerusakan pada kabel jaringan. 2. Mengecek apakah kabel yang digunakan bisa berjalan baik atau tidak. 3. Melakukan testing pada konektivitas LAN di jaringan. Cara penggunaan alat LAN tester. Pertama, sambungkan kabel LAN yang akan kamu uji coba ke bagian dalam LAN tester. Bila kabel network itu bisa beroperasi dengan baik, maka LAN tester akan menghasilkan penanda-penanda khusus.
Penanda di LAN tester bisa berbeda-beda, dan untuk petunjuk lebih lengkapnya pun dapat membaca petunjuk penggunaan dari LAN tester yang digunakan.